menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khairan. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu pekan yang ketiga, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang dihadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abror, disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz LCMA hafizahullah dari kota Batam. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau, dan seperti biasa setelah materi kami akan sediakan sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya, baik melalui layanan yang telepon ataupun Anda bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp yang tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan, Fadhil Mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith asli sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Para pemerhati roja, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali Allah mudahkan kita berjumpa pada kajian kitab Bahjatul Qulubil Abror ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menimba ilmu. Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu yang kita dapat. Allah mudahkan kita menyebarkannya dan diberikan kesabaran dalam segala sesuatu dari kebaikan-kebaikan yang kita telah perbuat ini. Pada pagi hari ini, jemaah sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang ke-82 daripada kitab Bahjatul Qulubil Abrar, buah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Berkata pengarang kitab kita, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Al-Hadithu Thani wa Thamanun, hadis yang ke-82. Mafhumihi ala anna man yarham an-nas yarhamullah. Maka mafhum terbaliknya, pemahaman terbaliknya, maka barang siapa yang menyayangi manusia, Allah akan sayang kepadanya. Kama qala sallallahu fil hadits al-akhar, bagaimana termuat dalam hadis lain Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya sifat belas kasih, yang penyayang, Allah akan mengasihi mereka, akan menyayangi mereka. Irhamu man fil ardi, sayangilah, rahmatilah siapa yang di atas muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama, akan menyayangi kalian, dia Allah yang di atas langit. Jadi ini adalah bagian daripada balasan, al-jaza'u min jinsil amal, balasan setimpal dengan apa yang diperbuat. Bila mana engkau memiliki sifat belas kasih kepada makhluk, Allah akan mengasihimu. Bila mana engkau tak punya belas kasih kepada makhluk, maka Allah tak mengasihimu. Allahu Akbar. Rahmatul abdi lil khalqi min akbar al-asbab allati tunalu biha rahmatullah. Maka kasih sayang seorang kepada hamba, kepada manusia adalah merupakan sebab terbesar dia akan memperoleh kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allati min athariha khairatud dunya wal akhirah. Yang mana daripada efek Allah Subhanahu wa taala bila menyayangi hamba, akan datang kepadanya berbagai macam kebaikan-kebaikan di dunia dan berbagai macam kebaikan-kebaikan di akhirat.
Ya. Wa faqduha min akbaril qawati' wal mawani' li rahmatillah. Sebaliknya pula, bila mana orang tak punya rasa cinta, belas kasih, sayang kepada manusia, inilah merupakan sebab terbesar, penghalang terbesar dia mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Wal abdu fi ghayati ad-darurati wal iftiqar ila rahmatillah. Padahal yang namanya hamba, alangkah butuhnya dia kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. La yastaghni anha tarfatain. Dia sangat butuh rahmat Allah dalam segala keadaan. Tak mungkin dapat lepas dari rahmat Allah meski sebentar, meski sejenak. Wa tajtami'u kulluha fi qawlihi ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan digabungkanlah segala hal ini dalam firman Allah SWT berbunyi, sesungguhnya rahmat Allah begitu dekatnya dengan orang-orang yang berbuat ihsan, dengan orang-orang muhsinin, artinya orang-orang yang berbuat ihsan. Wahumul muhsinuna fi ibadatillah. Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan, baik dalam beribadah kepada Allah, al-muhsinuna ila ibadillah, ataupun berbuat kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Wal ihsanu ilal khalqi atharun min athari rahmatil abdi bihim. Ya. Maka kebaikan seseorang kepada makhluk itu menunjukkan Allah SWT sedang merahmati hamba tersebut. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana Anda ingin mengukur seseorang apakah dia disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, apa barometernya, maka mudah. Barometernya adalah lihat bagaimana sikapnya kepada makhluk. Bila mana sikapnya kepada makhluk tak punya rasa belas, tak punya rasa kasih, keras, kasar, kaku, apalagi bila mana tak menyayangi makhluk, bahkan menzalimi mereka, mengambil harta mereka, merampok, membegal, mencuri, mana rasa kasih sayangnya kepada makhluk. Bila mana hal ini hilang dalam dirinya, maka akan Allah SWT halangi dia pula untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas. Padahal alangkah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wasi'at rahmati kulla syai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ternyata dia enggak dapat rahmat Allah, menunjukkan alangkah buruknya perangainya. Artinya dia memang tak punya rasa belas kasih kepada orang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian warahmatul lati yattasifu bihal abdu naw'an. Berkata Syekh Abdul Rahman, sifat belas kasih manusia, sayang manusia itu dibagi menjadi dua bagian. An-naw'ul awwal rahmatun ghariziyah. Yang pertama adalah sifat belas kasih yang memang terpatri dalam dirinya, menjadi bawaan bagi dirinya. Ya, Allah Jalla wa'ala terkadang menciptakan beberapa hamba-hambanya dengan karakter yang baik. Ya, diciptakan dalam keadaan ya ini karakter yang baik. Ya, sebagian orang dia berusaha untuk memperbaiki dirinya sehingga akhirnya menjadi baik. Dan makanya yang pertama, qad jabalallahu ba'dal ibadi 'alaiha, sebagian hamba-hamba Allah ciptakan dengan yakni akhlak yang baik, selalu berbuat kebaikan kepada orang, kepada temannya, kepada sahabatnya. Kenapa? Memang Allah ciptakan demikian. Memang bawaan lahirnya. Ya. Jadi akhlak manusia itu dibagi dua. Ada akhlak yang memang bawaan daripada dirinya. Allah ciptakan dalam keadaan dia memiliki akhlak perangai yang baik. Adapun yang kedua adalah akhlak yang dapat dipelajari, diusahakan. Yang lambat laun dia akan dapat menjadi baik. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa ja'ala fi qulubihim ar-ra'fata war-rahmah. Allah menjadikan dalam hati manusia ada belas kasih, cinta, wal hanan, kelembutan 'alal khalqi, kepada makhluk. Ya. Jadi sebagian orang Allah ciptakan demikian keadaannya, baik kepada orang, baik kepada anak-anak, sayang kepada teman-temannya. Ya, selalu ingin membantu orang yang ada di hadapannya, di sampingnya. Ya, selalu ingin mengabdikan diri kepada orang, membuat orang senang. Subhanallah. Ini adalah merupakan karakter yang pertama kepada Allah. Bihasabi, kata beliau, fa'alu bimuqtada hadhihi ar-rahmah jami'a ma yaqdirun alaihi min naf'ihim. Dengan rahmat yang Allah ciptakan dalam dirinya, dia akan berusaha maksimal kemampuannya untuk mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ya. Bihasabi istita'atihim, kemampuannya.
Fahum mahmudun, muthabun. Bahkan orang-orang semacam ini pasti akan mendapatkan ganjaran daripada Allah, balasan, pahala. Ala ma qamu bih, dengan apa yang mereka lakukan. Ma'dzuruna ala ma ajizu anhum. Bahkan mereka ini akan dihalangi. Bahkan orang-orang ini akan diberikan uzur. Ya, diberikan uzur dalam perkara-perkara yang dia tak mampu melakukannya. Wa rubbama kataballahu lahum biniyatihim as-sadiqah ma'ajazat anhu quwahum. Bahkan boleh saja karena dia punya niat yang baik untuk selalu berbuat baik kepada orang, tapi kala itu dia tak mampu atau tak memiliki sarana untuk berbuat baik, maka tetap Allah tuliskan bagian niat, dengan niatnya itu ganjaran pahala yang sempurna. Inilah jenis pertama yang selalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan, orang ini berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain, mengabdikan dirinya kepada orang lain dengan sekemampuannya, maka dia dapat pahala. Bahkan bila mana orang tersebut pun terhalang untuk melakukan kebaikan, ya karena memiliki keterbatasan, dia tak punya sarana misalnya, tetap Allah berikan baginya pahala yang sempurna dengan niatnya. Adapun yang kedua, an-naw' ats-tsani, jenis yang kedua, akhlak yang dimiliki manusia kedua adalah rahmatun yaktasibuhal 'abdu bisulukihi kulla tariqin wasilah. yakni cinta kasih yang didapatkan seseorang menjadi sifatnya, karakternya ketika dia berusaha menempuh segala macam jalan, sarana yang akan mengiringnya untuk menjadi orang yang baik, yang sayang, penyayang kepada makhluk. Taj'alu qalbahu ala hadzal wasfi. Ya, upaya dia akan membuat dia memiliki sifat ini. Fa ya'lamul 'abdu anna hadzal wasfa min ajalli makarimil akhlaq wa kamaliha. Maka dia pun tahu, sadar bahwasanya sifat sayang ini, belas kasih kepada manusia, adalah merupakan tingkat yang tertinggi daripada akhlak yang mulia, perangai akhlak yang sempurna. Fa yujahidu nafsahu 'alal ittisab, maka dia berupaya untuk senantiasa mempelajari bagaimana jalannya supaya dia dapat memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia, memiliki sifat penyayang kepada manusia. Ya. Wa ya'lamu ma rattaballahu 'alaihi min ats-tsawab, dan dia mengetahui apa yang Allah akan berikan kepadanya dari ganjaran pahala. Wa ma fi fawatihi min hirmani tsawab, dan dia pun tahu bila mana hal ini lepas daripada dirinya, dia tak punya rasa kasih, tak punya rasa sayang, tak ingin membantu manusia, bakhil, kikir, tamak, kedekut, hanya mementingkan dirinya semata, tak peduli dengan orang sekitarnya. Ya, maka orang seperti ini akan diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan ganjaran pahala dengan akhlaknya. Fayarghab fi fadli rabbih, dengan itu akhirnya ketika dia tahu keutamaan menyayangi makhluk, Allah akan sayang kepadanya, merahmati makhluk, Allah akan rahmat kepadanya, menolong makhluk, Allah akan menolongnya, maka ketika itu dia akan berusaha untuk berbuat apa yang terbaik bagi makhluk. Fayarghabu fi fadli rabbih, dia berharap rahmat Tuhannya, karunia-Nya. Wa yas'a bis sababil ladzi yanalu bihi dzalik, dia akan berusaha untuk mendapatkan kasih sayang Tuhannya. Wa ya'lamu anna al-jazaa'a min jinsil amal, dan dia tahu bahwasanya balasan itu akan diberikan setimpal dengan apa yang diperbuat. Ya, bila mana engkau tak punya rasa rahmat kepada makhluk, Allah tak akan merahmatimu. Bila mana engkau merahmati makhluk, Allah akan merahmatimu. Bila mana engkau membantu makhluk, Allah akan membantumu. Bila mana engkau mudahkan makhluk, Allah akan memudahkanmu. Begitulah dalam muamalat. Bila mana engkau mempersulit makhluk, Allah akan mempersulitmu. Bila mana engkau menzalimi makhluk, maka Allah SWT akan mendatangkan keburukan bagi pembalasan atas apa yang kau lakukan. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun bimithliha, balasan keburukan dan keburukan sepertinya pula. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa yas'a بسبب الذي ينال بذلك ويعلم أن الجزاء من جنس العمل ويعلم أن الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين. Dia tahu bahwasanya Allah telah mengikat antara kaum mukmin dengan ikatan persaudaraan, ya, ikatan cinta, ikatan iman. Wa amarahum an yakunu ikhwanan mutahabbin, maka Allah telah memerintahkan manusia, hamba-hambanya, untuk menjadi orang-orang yang bersaudara satu sama lain, saling mencintai. Wa yanbidhu kullama yunafi dzalik, Allah memerintahkan agar manusia menjauhi segala sesuatu yang merusak kasih sayang antara mereka. Minal baghdha wal adawat
wattadabur, baik berupa perselisihan, pertengkaran, permusuhan, ya, kebencian, saling belakang membelakangi. Ini sebab-sebab manusia menjadi jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila mana hamba-hamba Allah saling mengasihi sayang, saling membantu, saling merahmati, Allah akan rahmati mereka semua. Bila mana mereka saling membenci, mereka saling memutuskan silaturahmi, mereka saling menghujat, mereka saling berkelahi satu sama lain, ketika itu Allah akan angkat rahmatnya. Menunjukkan kepada kita betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam segala bab. Bahkan dalam rumah tanggamu sendiri, para pemirsa yang Allah muliakan, bila mana engkau bertengkar dengan istrimu, dengan anak-anakmu, pertengkaran selalu rutin dilakukan, Allah akan angkat rahmatnya. Ya, rezekimu akan dipersulit oleh Allah SWT, hatimu akan menderita, akan galau. Begitulah seterusnya. Maka yang namanya persatuan, saling kasih mengasihi akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedamaian, ketenangan, ketentraman. Sebaliknya permusuhan, kebencian, hasad menghasad, dengki mendengki, iri dan semacamnya, sebab Allah angkat rahmatnya. Manakala Allah mengangkat rahmatnya dari mereka, maka antara mereka akan terjadi berbagai macam bentuk keburukan satu sama lain. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Fala yazalul 'abdu yata'arrafu al-asbab allati yudriku biha hadha al-wasf al-jalil wajtahida fi at-tahaqquq bih hatta yamtali'a qalbuhu min ar-rahmah wal hanan 'ala al-khalqi wa yahabbadha hadha al-khalq al-fadil wal wasf al-jalil al-kamil." Dan hamba ini terus berproses, berusaha maksimal, pelan-pelan, perlahan-lahan merubah karakternya menjadi karakter yang lebih baik, sehingga akhirnya dia berupaya untuk merubah karakternya dari buruk menjadi baik, dari cuek kepada manusia, tak peduli, menjadi perhatian kepada manusia, peduli kepada mereka, ya, dan lambat laun hatinya penuh dengan rasa rahmat, cinta kepada manusia, yang memiliki belas kasih kepada manusia. Alangkah indahnya perangai ini, alangkah mulianya sifat ini. Allahu Akbar. Bila mana kau lihat orang yang kesusahan, engkau bersedih, engkau turut perhatian dengan kesusahannya, kau bantu dia, berarti dalam hatimu ada rahmat. Bila mana kau melihat ada temanmu, sahabatmu dalam kesusahan, hatinya galau, ya, pikirannya terganggu, engkau pun kasihan kepadanya, iba kepadanya, engkau berikan kepada solusi jalan keluar, berarti dalam hatimu ada rahmat. Berarti siap-siaplah engkau untuk menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada orang membutuhkan bantuanmu, kau ulurkan tangan yang membutuhkan bantuan, kau hutangi dia, kau pinjamkan dia uang, atau kau berikan kepadanya uang dan semacamnya, menunjukkan rahmatmu itu telah melekat dalam dirimu. Dan itu adalah merupakan bisyarah, berita gembira, bahwasanya Allah akan mencurahkan rahmatnya kepadamu. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa hadhihi ar-rahmatul lati fil qulub, rahmat yang terdapat dalam hati ini, tadharu atharuha 'ala al-jawarih, akan tampak efeknya, akan tampak dampaknya terhadap anggota tubuh, wal lisan, terdapat dampaknya terhadap lisan, ya, lidah manusia. Ya, bila mana rasa rahmat telah masuk dalam hati orang, maka akan keluarlah kata-kata yang baik, kata-kata yang belas kasih, yang santun, ya, itu menunjukkan dalam dirinya ada rasa rahmat kepada makhluk. Maka dia akan mencintai manusia, manusia pun mencintainya. Dia akan memilih redaksi kata-kata yang baik-baik kepada manusia, dia berhati-hati dalam mengeluarkan statement, tidak menghina manusia, ya, tidak mencandai manusia secara berlebihan, akhirnya membuat mereka menjadi malu, membuat mereka tersakiti. Ini adalah efek daripada rahmat yang Allah berikan ke dalam hatinya. Dampak daripada dia merahmati orang, akhirnya Allah berikan kepadanya rahmat, yang Allah bimbing dia, sehingga terkontrol sifat-sifatnya menjadi baik, perkataannya menjadi baik. Bila berkata-kata, keluarkanlah ucapan yang baik-baik. Bila berbuat, terjadilah perbuatan yang baik-baik. Kenapa? Karena Allah telah merahmatinya, Allah bimbing dia kepada kebaikan. Dan dampak daripada kebaikannya kepada makhluk, ya, fi isalil birri fi sa'i fi isalil birri wal khairi wal manafi' linnas, maka tandanya dia akan berusaha maksimal, selalu berusaha untuk memberikan kebaikan kepada manusia dengan apa yang dia miliki. Dia jalan, ya, dia lihat ada orang jalan sementara dia bawa motor, ya, orang tersebut jalan sendiri, dia tawarkan bantuan, fulan kau mau kemana, mau ke sana,
Ya, boleh saya antar. Ya. Kemudian dia pun membonceng orang tersebut. Ini adalah rahmat ya Allah SWT berikan ke dalam hatinya. Peduli kepada orang-orang sekitarnya. Ya, jalan berpuluh-puluh, sementara dia mau mobil, maka dia berhenti, dia tawarkan fulan, mau kemana ke gerangan. Kalau kita satu jalan, silahkan naik, saya akan bantu. Ini rasa rahmat yang dalam hatinya itu telah terwujud. Dan ini tanda Allah SWT merahmatinya. Orang yang jauh daripada rahmat adalah orang yang selalu memberikan keburukan kepada manusia. Membuli manusia, merendahkan manusia, mengejek manusia, memfitnah manusia, dengki, iri kepada manusia. Ini tanda-tanda rahmat Allah cabut dari hatinya. Allahul musta'an. Kata beliau, wa izalat al-adrar wal makari anhum. Ciri-ciri orang dalam hatinya ada rahmat, dia senantiasa berupaya menjauhkan segala macam musibah, mara, bahaya kepada manusia. Itu rasa rahmatnya. Ya. Dia lihat segala sesuatu yang sekiranya akan mendatangkan keburukan bagi manusia, dia berusaha untuk menjauhkan hal itu. Dia jalan-jalan, dia lihat ada jalan, di jalan tersebut misalnya ada kayu yang melintang, ada benda yang melintang yang membahayakan orang jalan, nanti orang terkena kayu tersebut, terkena paku, terkena duri. Muncullah rasa ibahnya kepada makhluk. Dia singkirkan kayu tersebut, dia campakkan beling atau paku tersebut, dia jauhkan agar orang tak mengenainya. Ini rasa rahmat. Ya, dan Allah akan merahmati orang semacam ini. Ya. Ada kayu yang melintang sehingga orang tak bisa lewat. Kemudian dia ambil, dia jauhkan, dia potong. Orang pun menjadi dapat kembali lewat sebagaimana biasa. Ini orang punya rasa rahmat. Ini orang akan disayang Allah di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Tapi sebaliknya yang menyusahkan orang. Orang jalan diahlangi. Ya, sebagaimana para pembegal, na'udzubillah. Pembegal-pembegal adalah orang yang telah tercabut dalam diri mereka rasa rahmat. Kau bayangkan, menghalangi jalan manusia. Bukan hanya sekedar menghalangi, tapi bahkan mencelakakan manusia. Melukai manusia, merampok harta manusia, bahkan membunuh manusia. Ini menunjukkan alangkah jauhnya rasa rahmat dalam hati pembegal. Na'udzubillah min dzalik. Menunjukkan sudah rusaknya hatinya. Tak ada lagi pri kemanusiaannya. Allahu Akbar. Tak cukup hanya mengambil motor, bahkan melukai, bahkan membunuh. Allahu Akbar. Bahkan membuat cacat manusia. Ini orang gak ada rasa rahmat dalam dirinya. Ini orang sempit baginya rahmat Allah SWT. Padahal Allah telah menetapkan wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu melampaui kemurkaanku. Tapi orang semacam ini gak dapat rahmat Allah SWT. Seseorang dalam kelapangan rahmat Allah SWT selama belum menumpahkan darah. Bila mana telah menumpahkan darah, kata Nabi, maka di dalam keadaan sempit untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa alamatu ar-rahmatil mawjuda fi qalbil abdi, tanda-tanda hamba itu memiliki rasa rahmat, kasih sayang, belas dalam hatinya, an yakuna muhibban li wusul khairi li kafatil khalqi umuman. Dia senantiasa berupaya mendatangkan kebaikan kepada seluruh makhluk. Bukan hanya kepada manusia, kepada seluruh makhluk. Sampai-sampai kepada binatang sekitarnya, binatang ternak, hewan-hewan ternak, hewan piaraan manusia. Dia ingin agar semua makhluk ini dapat kebaikan. Dia memberi makan kepada kucing misalnya. Ya. Ada kucing mengeong-ngeong minta makan, dia iba dia kepada kucing. Dia berikan sedikit kepala ikan, ya, nasinya, lauk-lauknya. Ini menunjukkan dia punya rasa rahmat. Allahu Akbar. Ya. Jadi rasa rahmat ini bukan hanya kepada manusia, tapi kepada alam semesta. Ya, orang yang tak punya rasa rahmat dia akan merusak. Ya, kau lihatlah orang-orang yang tak punya rasa rahmat, habis hutan ditebangi. Apa dampaknya? Banjir, longsor. Kenapa? Tercabut rasa rahmat dalam hatinya, tak peduli lagi dengan makhluk, dengan hewan, dengan satwa. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang perempuan pelacur, menggiringnya untuk taubat, meninggalkan maksiat. Allah ampunkan dia. Kenapa? Gara-gara perbuatan baiknya, memberi minum anjing kehausan. Allahu Akbar. Dan sebaliknya Allah masukkan seorang perempuan ke dalam neraka
Mengapa? Gara-gara tak punya rasa rahmat kepada kucing yang dia kurung, dibiarkan, tak makan sampai mati. Maka Islam adalah agama rahmat. Karena Tuhan mereka Tuhan yang Arhamur Rahimin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan mereka menyuruh hamba-hambanya untuk berbuat rahmat. Irhamu, rahmatilah man fil ardi, yang di bumi yarhamukum man fis sama. Tuhan yang di atas langit akan merahmati kalian. Dan Nabi diutus untuk rahmat. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutus wahai Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Pada masa Nabi semuanya, subhanallah, hamba-hamba Allah ya terpengaruh dengan akhlak Nabi yang mulia SAW, sehingga mereka begitu rahmatnya kepada manusia, bahkan kepada makhluk, bahkan kepada binatang ternak. Nabi SAW diberitakan oleh salah seorang sahabat, ada seekor unta yang telah berubah tabiatnya menjadi unta yang liar, unta yang melukai manusia, mencelakakan manusia. Maka datanglah Nabi SAW ke kebun salah seorang milik kaum Ansar. Di sana ada unta yang sudah begitu binalnya, tak dapat lagi terkontrol. Maka sahabat mengingatkan, ya Rasulullah, ini unta sudah liar, berhati-hatilah. Maka Rasulullah pun mendekat. Seketika sang unta mengetahui dia Rasulullah SAW. Rasulullah pun mendekatinya. Rasulullah pun menanyakan halnya, Allahu Akbar. Sebagaimana baginda Sulaiman bisa berbicara kepada binatang, demikian juga Nabi kita SAW. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapa pemilik unta ini? Mereka mengatakan, si fulan ya Rasulullah, salah seorang pemuda Ansar. Kata Nabi, unta ini mengadukan kepadaku dengan buruknya perilaku tuannya. Tuannya memberikan makanan sedikit dan mempekerjakan dia pekerjaan yang banyak. Ya. Unta ini tashku min qillatil alab wa kathratil kulab. Mengadukan dengan kerja beban rodi, kerja yang banyak sementara sedikit diberikan makanan. Allahu Akbar. Maka unta ini pun mengadukan ke Nabi kezaliman tuannya, dan Nabi SAW memerintahkan agar tuannya berbuat baik kepada untanya. Ini efek daripada rahmat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh benar ketika Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Jadi inilah ciri-ciri orang hatinya terpenuhi dengan rasa rahmat. Apa? Ingin selalu berbuat kebaikan kepada orang lain. Bahkan bukan kepada orang lain, kepada makhluk. Kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan. Walil mu'minina khususan, apalagi kepada orang-orang mukmin. Karihan husul syarr wa dharar alaihim. Dia akan merasa tak nyaman bila mana orang-orang mukmin mendapatkan musibah, keburukan, kejelekan. Fabiqadri hadhil mahabbah wal karahah takun rahmatuhu. Maka rahmat itu, ya, rahmat Allah sesuai dengan tingkat rahmat yang dalam hati manusia kepada manusia lainnya, kepada makhluk lainnya. Ya. Dan kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk sesuai dengan tingkat kebenciannya kepada makhluk yang lain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Wa man usiba habibuhu bimautin aw ghairihi minal masaib." Siapa yang kekasihnya ditimpa dengan berbagai macam musibah, penderitaan, kematian, fa in kana huznuhu alaihi dirahmah, bila mana dia menangisi apa terjadi dengan kekasihnya yang meninggal, anaknya kah, istrinya kah, suaminya, yang menangisi ya orang yang meninggal ini karena rasa rahmat, iba, belas kasih, fahuwa mahmud, inilah tangisan kasih sayang yang terpuji. Jika ada yang menangis karena meninggal anaknya, meninggal kekasihnya, karena rasa rahmatnya, ini adalah merupakan hal yang terpuji. Wala yunafi sabra wa ridha, hal ini tidak bertentangan dengan perintah untuk bersabar, perintah untuk ridha, menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah kata Syekh Abdul Rahman, li'annahu sallallahu lamma baka limauti waladi ibnatihi. Qala lahu Sa'dun, ma hadha ya Rasulullah. Karena itulah Nabi SAW ketika meninggal cucunya, ya, Rasulullah pun menangis. Bertanyalah Sa'ad ketika itu kepada Nabi, ma hadha ya Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa anda menangis? Sa'ad mengira menangis itu akan membuat seorang tak terima takdir Allah, ketentuan Allah Jalla wa'ala. Ya, maka Rasulullah menjawab, ya, hadhi rahmatun yaj'aluhu Allah fi qulubi ibadihi. Ya.
Inilah dia rasa rahmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada hati-hati hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang punya rasa rahmat pula. Wa qala 'inda maut ibni Ibrahim, manakala meninggal putranya Ibrahim, ya. Al-qalbu yahzan wal 'ainu tadma' wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapannya putranya meninggal, Ibrahim bin Muhammad, daripada budaknya Maria Al-Qibtiyah. Maka Nabi ketika meninggal Ibrahim menangis, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, sungguh hati begitu sedih, kemudian mata mengalirkan air, tetapi kami tidak akan berkata kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kami. Sungguh kami berpisah dengan Ibrahim sangatlah sedih. Betapa tidak, dia berharap anak laki-laki. Ketika Allah SWT takdirkan dia punya anak laki-laki, kemudian anak itu pun meninggal kecil di hadapan matanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan kepada kita bahwasanya ujian itu akan menimpa semua wali-wali Allah. Bahkan ujian terberat adalah ujian yang Allah timpakan kepada para nabi-nabinya. Nabi kita berbagai macam ujian. Allah wafatkan anak-anak perempuannya, Allah wafatkan cucunya, Allah wafatkan anak laki-lakinya. Allah wafatkan ayahnya sebelum dia lahir, Allah wafatkan ibunya ketika berusia 6 tahun. Allah wafatkan kakeknya ketika berusia 8 tahun. Ya, kehidupan dengan segala bentuk kefakiran bersama pamannya Abu Talib. Ya, ketika berdakwah beliau diusir, ketika berdakwah beliau sedang sholat, sedang sujud, diletakkan kotoran di atas punggungnya, beliau dilempari ke Taif. Subhanallah. Sementara begitu besarnya rahmat Nabi yang mulia kepada umat, bahkan kepada manusia. Turunlah malaikat gunung bersama malaikat Jibril berkata, hai Muhammad, ini malaikat gunung siap menerima perintahmu. Kalau kau sudi, akan diangkatkan gunung-gunung yang ada ya di Mekah, gunung-gunung yang ada di Taif akan ditimpakan kepada mereka karena mereka menentang apa yang kau bawa. Nabi berkata, tidak. Semoga Allah Jalla wa'ala kuharapkan mengeluarkan daripada mereka generasi yang rahmat, generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmat Nabi yang mulia SAW. Dia keluar dalam keadaan berlari karena dilempari pakai batu. Dia mendoakan mereka semua, semoga Allah keluarkan daripada mereka generasi yang saleh. Inilah rasa rahmat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia terusir dari negerinya, pamannya dicincang-cincang, Hamzah. Ya, banyak sahabat-sahabat yang dilukai bahkan dibunuh. Ketika dia menguasai kota Makkah, Nabi yang mulia berkata kepada seluruh orang-orang dahulu menzaliminya, pergilah kalian semua, semuanya kan sudah kumerdekakan. Sallallahu alaihi wasallam. وكذلك رحمة الأطفال الصغار والرقة عليهم. Di antara tanda-tanda rahmat dalam dirimu bila mana engkau senantiasa memiliki sifat cinta belas kepada anak-anak kecil. Allahu Akbar. Kau lihat dirimu sendiri, kau lihat anak-anak, kau senang, kau ingin berbuat baik kepadanya, ya, ingin memberikan bagi dia berbagai hal yang buat dia senang, makanankah, senyumankah, salamkah, berarti dalam dirimu ada kebaikan, ada rahmat. Kau ingin supaya dia itu berbahagia, engkau menggodanya agar dia tersenyum, agar dia tertawa, berarti engkau punya rasa rahmat. Tapi bila mana kau nengok anak-anak, kau tak peduli dengannya, kau anggap mereka bukan manusia, kau anggap mereka barang-barang, benda-benda mati, tak kau berikan salam, tak kau berikan sapa, tak kau berikan senyum, hatimu keras. Ciri-ciri orang yang punya rasa rahmat, punya belas kasih kepada anak-anak. Mereka makhluk yang subhanallah lemah, mereka makhluk yang butuh kasih sayang. Ya, bila mana kau mengasihi mereka, dalam dirimu terdapat rahmat. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa idkhalus surur alaihim min rahmah. Engkau membuat anak-anak kecil bahagia, itu adalah menunjukkan engkau punya sifat rahmat. Kau berikan dia permen, kau berikan dia permen, kau berikan dia roti, kau berikan dia uang. Wa amma adamul mubalati bihim, tetapi bila mana kau tak peduli dengan mereka, jalan kau hanya ngelengos, tak memberikan kepada mereka salam, tak punya senyum untuk mereka, kau tak sapa mereka, tak mau bersalaman dengan mereka, itu engkau orang sombong, itu engkau orang tak punya rahmat dalam dirimu. Faminal jafaya wal ghaldati wal qaswah. Ya, itu adalah merupakan sifat kasar, keras, kaku ketika engkau tak punya rasa sayang kepada anak-anak, bahkan kepada anakmu sendiri.
كما قال بعض جفاة الأعراب حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقبلون أولادهم الصغار. Sebagaimana pernah dikatakan oleh sebagian bangsa Arab yang keras, tabiatnya kasar, ketika melihat Nabi, para sahabat memeluk anak-anaknya yang kecil. Faqala dzalika al-A'rabi, berkatalah orang Arab yang keras ini, orang Arab Badui ini, inna li 'ashratan min al-walad, aku punya 10 orang anak, ma qabbaltu wahidan min, tak pernah mereka aku peluk satu orang pun. Allahu Akbar. Dia mengira ini kelemahan. Dia mengira ini sifat lembut kepada anak-anak kelemahan. Menurutnya ideal adalah tidak menyapa mereka, tidak mencium mereka, tak memeluk mereka. Maka berkata Nabi, awa amliku laka syai'an an naza' Allah minal waladi ma qabbaltu wahidan minhum. Ya. Kata Nabi yang mulia, awa amliku laka syai'an an naza' Allah min qalbika rahmah. Ya. Kata Nabi SAW, bagaimana mungkin aku tak mampu membantumu bila mana memang telah Allah SWT cabut rasa rahmat dalam dirimu. Aku tak punya apa-apa untuk menahan jika Allah telah mencabut rasa rahmat dalam dirimu. Allahu Akbar. Nabi mengukur barometer orang itu punya rasa rahmat ketika dia punya rasa cinta kepada anak-anaknya. Allahu Akbar. Wa minar rahmah, di antara bentuk sifat rahmat adalah rahmatul mar'atil baghi hina saqat kalb. Al-kalba, lihatlah, di antara bentuk rahmat, contoh-contohnya adalah rahmat seorang perempuan pelacur yang memberikan minuman kepada anjing kehausan. Alladzi kana ya'kulu ath-thara min al-'atash. Anjing yang sudah berat hausnya sehingga dia menjilat-jilat tanah yang basah. Faghfarallahu laha bisababi tilka rahmah. Allah ampunkan dia dengan sebab rahmat itu. Kepada anjing loh, bukan kepada manusia. Bagaimana mungkin orang membegal orang lain? Di mana rasa rahmatnya? Bagaimana dia berbuat culas menipu orang? Di mana rasa rahmatnya? Makan uang manusia dengan jalan yang batil. Di mana rasa rahmatnya? Allahu Akbar. Setiap pelaku-pelaku kemaksiatan yang menzalimi manusia, mereka adalah orang-orang yang telah hilang rasa rahmat dalam diri mereka. Ketika berjual beli dia mengurangi timbangan. Mana rasa rahmatmu kepada manusia? Bersumpah palsu, menipu. Mana rasa rahmatmu? Kau curi uang manusia. Kau korupsi harta manusia. Mana rasa rahmatmu? Kau persulit hamba-hamba, makhluk-makhluk karena kau punya jabatan, agar dia memberikan kepadamu uang untuk menyuapmu. Jika tidak kau persulit. Mana rasa rahmatmu? Ini orang-orang yang telah kehilangan rasa rahmat. Wadidduha, dan kebalikan rasa rahmat ini. Contoh lainnya adalah ta'dzibul mar'ati allati rabatatil hirrah. Allah mengadab seorang perempuan yang mengurung kucing, mengikatnya. Lahi at'amatha wa saqatha, tak dibiarkan lepas mencari makan sendiri, minuman sendiri. Walahi tarakatha ta'kulu min khashasil ard, tak dibiarkan lepas mencari makan sendiri tanah, daripada serangga-serangga tanah. Hatta matat, dikurung, diikat sampai akhirnya kucing ini mati. Allah menyiksanya pula. Allah Jalla wa'ala memasukkannya ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia tak punya lagi rasa rahmat. Maka jika kita lihat anak-anak kita kadang-kadang menyiksa kucing, wajib kita ingatkan, ini kucing makhluk yang kau harus jaga, kau pelihara, jangan disakiti. Kadang-kadang anak-anak bermain-main sangat sadis, mungkin karena tontonannya, gamenya game sadis. Kadang kucing dia gantung, kucing dia ikat. Ya, kadang anjing dia lempar. Allahu Akbar. Karena yang namanya game ini membentuk karakter. Gamenya game orang membunuh terus, game membawa pisau, senjata, nembaki orang, bunuh orang, akan mempengaruhi karakternya, peranginya. Allahu Akbar. Kata beliau, wa min dzalika ma huwa musyahadun mujarrab, anna man ahsana ila bahaimihi bil it'am wa saqqi wal mulahadha an-nafi'ah anna Allah yubariku lahu fiha. Adalah hal yang kita saksikan sendiri, kita perhatikan, ini adalah realita kehidupan. Orang yang banyak berbuat baik kepada binatang ternaknya, yang memberi makan binatang ternaknya, memberi minum binatang ternaknya, selalu memperhatikan mereka, ya, memberikan untuk binatang-binatang ini segala macam hal yang membuat mereka nyaman. Allah akan berikan keberkahan bagi laki-laki ini, bagi orang ini, pada binatang-binatang ternaknya. Wa man asa ilaiha uqiba fid dunya qabla akhirah. Tapi yang berbuat keburukan, punya binatang ternak tak diberikan makan, dibiarkan begitu saja, ya, nanti akan dihukum di dunia dan di akhirat. Ya.
Allah berfirman, wa qala ta'ala, min ajli dzalik, karena itulah katabna ala bani Israel, kami telah menetapkan atas Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, siapa yang membunuh jiwa dengan tidak hak, membuat kerusakan di muka bumi, fa ka'annama qatala an-nasa jami'an, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Kenapa demikian? Membunuh satu orang seolah-olah membunuh seluruh manusia. Kau berusaha untuk menghidupkan seseorang seolah-olah kau menghidupkan seluruh manusia. Mengapa demikian? Wa dzalika lima fi qalbil awal min al-qaswati wal ghidati wasyarr. Karena yang pertama ini hatinya penuh dengan kekasaran, ya, penuh dengan kekerasan, keburukan. Wa ma fil qalbil akhar min rahmah war riqqati war ra'fah. Sementara yang lain, contoh-contoh sebelumnya, hatinya penuh dengan rasa rahmat, kasih sayang, lembut. Idh huwa bisadadi ihya'i kulli man lahu qudrah ala ihya'i minan nas. Maka dia adalah orang yang menjadi perantara sebab agar seluruh manusia, ya, mendapatkan kebaikan, kehidupan yang baik. Subhanallah, agar mereka hidup. Kama anna ma fil qalbil awal min qaswa musta'iddun liqatl nufusi kulliha. Sebagaimana yang pertama ini dalam dirinya keburukan, dia siap untuk membunuh semua manusia. Kau tengoklah orang-orang yang na'udzubillah, para pembegal, tak peduli dia. Mau itu anak-anak kecil, mau itu perempuan, orang tua, tak peduli mereka. Pokoknya ambil hartanya. Ya. Bukan sekedar ambil harta, bahkan mereka lukai, bahkan membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Mafia-mafia, geng-geng, na'udzubillah min dzalik. Wa nas'alullaha an yaj'ala fi qulubina rahmah. Kita berharap agar Allah berikan dalam hati kita rasa rahmat. Tujibu lana suluka kulli babin min abwabi rahmatillah. Yang memudahkan kita untuk menempuh semua pintu-pintu daripada rahmat Allah SWT. Wa nahnu biha ala jami'i khalqillah, sehingga kita mampu berbuat belas kasih kepada hamba-hamba Allah. Wa naj'alana musilatan lana ila rahmatihi wa karamatihi innahu jawadun karim. Semoga Allah menjadikan rasa rahmat dalam hati kita ini menjadi sebab sampainya kita kepada Allah, kepada rahmat Allah SWT, kepada kemudian Allah janjikan kepada kita, sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang maha baik kepada manusia, Tuhan yang maha dermawan, yang penuh kasih sayang. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, para pemerhati Roja, para pendengar Roja dimanapun Anda berada, mungkin inilah sesi materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini. Kita bermohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, semoga Allah memberikan kepada kita rasa rahmat kepada makhluk, sayang kepada makhluk, cinta kepada makhluk, sehingga Allah pun mencintai kita. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan pagi hari ini dari hadis yang ke-82 kitab Bahjatul Bil Abror, yaitu mengenai menyayangi makhluk. Selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp ya di nomor 0819896543. Nah, Ustaz, kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, mengenai tadi disinggung mengenai pembegalan. Bagaimana jika terjadi pembegalan dan ternyata pelakunya tertangkap dan dihakimi massa hingga meninggal dunia, Ustadz? Apakah mereka yang melakukan penghakiman massa tersebut berdosa karena dengan alasan dia pun jika memang tidak dibunuh maka dia pun akan membunuh orang lain, Ustadz? Mohon jawaban dan nasihatnya. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Al-ikhwata fillah, kita memang boleh memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar. Ya. Fa in uqibtum fa'aqib bimithli ma uqibtum bih. Bila manakala itu dizalimi, maka kan boleh membela diri dengan apa yang seimbang, yang sama dengan seperti itu pula. Jangan berlebihan. Ya. Dan Allah tak menyukai segala macam yang berlebihan.
Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Misalnya ada orang yang berbuat kejahatan, buatlah dia maling. Contohnya dia maling. Ya, karena masyarakat marah, maling tersebut ditangkap. Ya, buatlah dia maling emas 1 kilo misalnya. 1 kilo dia maling emas. Ya. Kemudian ketangkap massa, kemudian manusia beramai-ramai menghajarnya. Bahkan sampai-sampai mungkin ada yang membakarnya. Berapa banyak maling yang mati dibakar. Demikian juga orang-orang membegal. Ini memang orang begal. Yang membegal ini sadis, luar biasa sadisnya. Kadang-kadang mereka membunuh. Subhanallah. Tapi dalam agama kita, yang punya izin yang dibolehkan dalam menjatuhkan hukuman-hukuman itu adalah penguasa, bukan rakyat sipil. Ya. Ketika diadili oleh massa, akhirnya dia pun dibunuh, maka yang membunuhnya dapat dosa. Karena bukan mereka berhak untuk membunuh nyawa semacam ini. Yang berhak adalah penguasa. Setiap yang ambil bagian di sana sehingga terbunuh begal ini dapat dosa. Allahu Akbar. Dalam agama kita ada istilah daf'us sa'il. Daf'us sa'il adalah engkau berusaha untuk menghindari, membunuh, melukai, menzalimi orang yang berbuat kejahatan kepadamu. Semampumu. Bila mana ada masa pencuri, kemudian engkau berhasil untuk menggertaknya sehingga dia lari, tak jadi mencuri, itu lebih baik. Jangan kau keluar kejar dia kemana-mana sampai akhirnya kau bunuh dia. Ya, ini namanya daf'us sa'il. Daf'us sa'il adalah engkau berusaha untuk membela dirimu, hartamu dengan tindakan yang paling ringan yang tidak dapat membuat orang yang ingin menjalimi itu terbunuh. Tapi bila mana terpaksa dalam kondisi terdesak, bila mana engkau tak mempertahankan dirimu, membunuhnya, dia membunuhmu. Ketika itulah kau boleh membunuhnya. Ya. Bila mana engkau terbunuh, maka engkau mati syahid. Bila mana dia terbunuh, maka dia darahnya, damu hadar, darahnya tidaklah diganti. Darahnya hilang begitu saja. Dalam kondisi terdesak. Oleh karena itulah kita katakan, sikap main hakim sendiri bukan bagian daripada ajaran Islam. Ya. Dan dampak-dampak negatifnya, saya berikan contoh. Kadang-kadang ada orang itu sudah mencuri, padahal dia bukan mencuri. Dia datang ke masjid, misalnya pernah ada beberapa kasus di masa-masa yang lalu. Dia memperbaiki amplifier masjid, toa masjid, kemudian dia keluar, dituduh maling, dicuri, dituduh pencuri, dibakar orang, mati dia. Padahal sebenarnya tukang servis. Ini dampak daripada main hakim sendiri. Ya. Kadang-kadang orang nggak tahu masalah. Ketika dia ditimpuk, ketika dipukul, orang beramai-ramai memukuli dia. Padahal dia yang dimalingi. Subhanallah. Kadang-kadang maling jahat, naudzubillah min dzalik. Ya, bila mana kira-kira takut terdesak, dia yang mengatakan orang yang bersangkutan yang dimalingnya sebagai maling. Ya Allahu Akbar. Akhirnya orang ketika tak mengecek, mereka datang beramai-ramai. Kadang-kadang mereka habisi orang ini, padahal bukan dia maling, dia yang kemalingan. Ini dampak daripada main hakim sendiri. Ya, kemudian tak akan mungkin dapat sebanding orang mencuri dengan dibakar. Dalam Islam mencuri paling kuat dipotong tangannya. Enggak ada dalam Islam mencuri itu dibunuh, dieksekusi mati, dipenggal, enggak. Ya. Sementara orang ini mencuri balasannya dibakar, bahkan yang membakarnya juga orang-orang sipil. Maka saya katakan ini tindakan-tindakan di luar daripada rahmat, di luar daripada kebaikan. Bukan mereka yang berhak melakukan hal ini, tapi penguasa. Ya, ketika mereka mengatakan penguasa tak melakukannya, kami yang menggantikan penguasa. Kita katakan ini tak boleh, karena memiliki dampak fatal. Saya berikan contoh. Saya pernah mendengarkan kisah tentang ada seseorang yang dibunuh oleh begal dan dia punya abang. Abangnya menuntut balas. Akhirnya abangnya berhasil membunuh orang yang membunuh adiknya ini. Berhasil dia bunuh. Kemudian dendam pun kembali berkobar-kobar. Adik laki-laki yang terbunuh ini berusaha untuk mencari mana keluarga daripada laki-laki yang telah membunuh abangnya. Jadi saya berikan contoh si A. Si A ini dibunuh oleh si B. Dan si A punya abang, namanya si C. Abangnya dendam, dia cari, dia tuntut, dia bunuhlah akhirnya si B ini. Si B ini juga punya kerabat, dia marah abangnya dibunuh. Si D, dia pun berusaha untuk membunuh kerabat daripada yang membunuh ini. Begitulah berketerusan, tak akan pernah berhenti. Oleh karena itu dalam Islam,
Tak ada yang namanya main hakim sendiri. Diserahkan kepada penguasa. Ya. Mungkin sekedar diikat supaya diambil polisi, jemput polisi, nggak ada masalah. Tapi sampai babak belur, dipukul pakai broti, hancur, kepalanya pecah, mati, dibakar, ini melampaui batas. Ya. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Naam. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Baik, selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Yang kedua, nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sering kita di jalan menemui hal-hal yang tidak terduga yang membuat emosi kita naik Ustaz. Nah, apabila ketika kita melihat misalkan melihat orang-orang yang melakukan ugal-ugalan baik dengan motor ataupun mobil, bahkan dengan menggunakan knalpot yang berisik, dan di hati kita bergumam dan mencaci maki orang tersebut Ustaz, bahkan melaknatnya, apakah hal tersebut dicatat sebagai keburukan dari perbuatan tersebut Ustaz? Jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Al-ikhwata fillah, ya Nabi kita mengatakan min husni islamil mar'i, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini kaidah. Nabi mengatakan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Memang ketika kita di jalan banyak hal-hal yang membuat kita kesal, kadang-kadang menyelip sembarangan, parkir sembarangan, banyak. Terparah lagi ketika kita berada di jalan-jalan yang dipenuhi dengan orang berjualan di pasar-pasar kaget. Mereka ambil bahu jalan, bahkan mereka sudah sampai ke tengah jalan, menghalangi manusia. Kau lihatlah pasar-pasar kaget. Terkaget-kaget kita ketika melewatinya. Kenapa jalan sempit? Ya. Maka ini semua kadang membuat kita kesal. Ya. Kadang-kadang terkeluarkanlah kata-kata yang tak nyaman bila dia mendengarkannya. Pertanyaannya, apakah perkataan ini baik? Jawabannya, ini perkataan yang tak baik. Ya. Perkataan ini akan membuat emosimu naik, membuat darahmu naik, dan dalam agama kita kemarahan itu, ya, bila tak mendatangkan kemaslahatan, kebaikan untuk apa? Kau hanya menggerutu sendiri, ya. Kalau sifatnya hanya dalam hati belaka, engkau melaknatnya, mengutuknya, menyumpahnya dalam hati belaka. Nabi mengatakan, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha. Allah memaafkan umatku apa-apa yang terdapat dalam hatinya selama belum dia ucapkan. Tapi bila mana dia ucapkan dengan kata-kata sumpah serapah, maka ini perkara yang tak baik. Karena karakter seorang muslim, kata Nabi, tentang seorang muslim, laysa bita'anin wala billa'ani wala bil fahishil badhi. Orang mukmin bukanlah orang tukang celah, tukang laknat, tukang sumpah serapah. Karena memang agama kita mengajarkan ini ideal. Kau lihatlah bagaimana Nabi mengajarkan kepada ibunda kita Aisyah. Ketika orang Yahudi mengatakan, Assalamu alaika Muhammad. Mampuslah engkau Muhammad. Matilah engkau Muhammad. Ibunda kita mendengar. Apa kata ibunda kita? Wa alaika samu wal la'nah. Semoga engkau yang mampus. Semoga engkau yang mati. Semoga laknat Allah dapat kepadamu. Semoga tumpahlah Allah kepadamu. Kata Nabi, ya Aisyah, apa yang kau katakan? Aisyah mengira Nabi tak mendengar perkataan Yahudi. Kata ibunda Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah engkau tahu apa yang mereka katakan? Kata Nabi, aku tahu apa yang mereka katakan. Tidakkah kau dengar apa yang ku jawab? Nabi mengucapkan wa'alaikum. Ibunda kita mengatakan wa'alaikumussalam wal la'nah. Maka Nabi mengajarkan kepada ibunda Aisyah, bahwasanya apa yang dikatakannya tak memiliki makna, tak mendatangkan pahala. Subhanallah. Perkataan itu hanya 3. Mendatangkan pahala, mendatangkan dosa, atau tak berpahala, tak berdosa. Tetapi dia sudah mengeluarkan daya upayanya untuk berkata-kata yang tak berguna, dan itu tidak ideal. Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan daripada Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tak baik bagi dirinya. Daripada kamu mengutuk sumpah serapan, naik darahmu, subhanallah, terganggu nanti sarafmu, kau jadi stroke gara-gara naik darah. Apalagi orang-orang yang punya penyakit darah tinggi, jangan banyak-banyak dia marah. Lebih baik dia beristighfar, astagfirullah,
Allahumma hadihi, Allah beri dia petunjuk, astagfirullah. Ini melapangkan dada, kau dapat pahala daripada kau caci maki dia. Ini yang ideal. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Selanjutnya masih yang ketiga kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan, ya Ustaz, misal kita tidak menyukai hewan peliharaan seperti yang orang banyak pelihara, yaitu kucing. Nah, misalkan ada sering hewan tersebut datang ke rumah kita dan kita mengusirnya, apakah kita bisa dikatakan kategori yang tidak memiliki rasa kasih sayang Ustaz, tetapi kita tidak menyakitinya, hanya mengusirnya saja? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ba'du. Dan di antara bentuk rahmat adalah kita tidak menzalimi orang. Rahmat kita tak ingin ada orang terzalimi dengan kita ataupun dengan apa-apa yang bersama kita. Kadang-kadang sebagian orang, di sini saya ingatkan ya, dia punya peliharaan kucing, kucingnya ke rumah tetangga, kucingnya buang air di tempat tetangganya, berak tempat tetangga, kucingnya mencakar habis bangku-bangku motor tetangga sehingga koyak-koyak. Ya, jangan disalahkan kucing, tapi salahkanlah pemilik kucing. Ya, bila mana ini kucing ada pemiliknya, bukan kucing liar. Dia mengganggu tetangga, berak di sana, kemudian dia mencakar-cakar misalnya sofa tetangga. Kucing itu, masya Allah, kucing itu selalu ingin mengasah kukunya. Dia akan mencabik-cabik, dia akan mencakar-cakar sofa rumah, kemudian jok motor, jok mobil, subhanallah. Maka kewajiban pemilik kucing hendaklah jangan menyakiti tetangganya dengan kucingnya. Maka hendaklah dia kurung kucingnya, jangan dibiarkan. Yang lebih parah daripada itu adalah ayam. Nas'alullah salam afiyah. Melihara ayam kau silakan, tapi jangan ganggu orang. Kadang-kadang ayam tersebut bertelur di rumahmu, tapi berak di rumah tetanggamu. Subhanallah. Kadang-kadang dia memakani tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh tetanggamu. Kadang-kadang mengganggu penuh teras kawan dengan berak daripada ayam tersebut, kotoran ayam tersebut penuh di sana. Padahal dia tak pernah dapat dagingnya, tak pernah diberi telurnya, yang dapat kotorannya. Ini orang zalim. Ini orang tak punya rasa rahmat. Dan bagi orang-orang yang didatangi binatang seperti ini, boleh diusir, diingatkan. Diusir kucing tersebut, diingatkan pemilik kucing, pemilik ayam, ayam kan ini ganggu kami loh. Ini rumah kami penuh dengan kotoran-kotorannya. Kalau kau pelihara ayam, buatlah peraturan, ya. Bahwasanya jangan sampai ayam ini pergi keluar mengganggu yang lain. Dia RT, RW, perangkat desa hendaklah mengingatkan. Kalau punya anjing jangan sampai mengganggu. Kadang-kadang punya anjing mengganggu orang lewat, digonggong-gonggong. Kadang orang sampai jatuh karena digonggongnya, takut-takutinya. Ini semua kezaliman. Ya. Tetapi kezaliman ini pun jangan pula sampai membuat kita berbuat kezaliman yang lebih daripada apa yang dilakukan. Subhanallah. Kadang-kadang kita kesal diracuni anjing, kadang-kadang kesal diracuni kucing, kadang-kadang kesal ditembak tuh ayam. Ya, jangan sampai berlebih-lebihan. Wallahu taala alam. Naam. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Kami tunggu di 0218236543, yang tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai bab menyayangi makhluk. Nah, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ibu Nelmahlia dari Lubuk Basung, Sumatera Barat. Lubuk Basung, Sumatera Barat. Nah, silahkan Ibu. Ya, saya ingin menanyakan, saya di rumah saya selalu ada orang yang membuang kucing. Anak-anak kucing sampai 4 ekor diantar ke rumah orang, saya nggak tahu siapa orangnya. Jadi sering kayak gitu, kucingnya pun udah ada pensakitan anak-anak. Jadi saya nggak tega juga, tapi saya meliharanya, saya nggak sanggup, saya nggak penyayang kucing. Itu yang saya takutkan, gimana solusinya, Pak? Baik. Ingin tahu. Baik, Ibu. Nah, kalau saya saya taruh ke tempat yang lain lagi, apakah saya berdosa? Itu yang saya ingin tanyakan. Baik. Terima kasih ya, Pak ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Kita masih berbicara tentang kucing, seputar kucing. Subhanallah, kadang-kadang begitu kondisinya. Ya, ada kucing datang, kemudian dia beranak pinak, kemudian orang di rumah tak nyaman, itu kucing, kemudian anak-anak itu dibuang ke tempat tetangga. Maka kita katakan, ya, la darara wa la dirara. Janganlah engkau itu membahayakan orang, dan jangan pula orang dibahayakan dengan sebab engkau. Ya, la darara, orang tak boleh membahayakanmu dan engkau tak boleh membahayakan orang. Wa la dirara, itu perkataan Nabi SAW. Bila mana engkau terganggu dengan kehadiran anak-anak kucing ini, kau tak sanggup untuk memeliharanya, memberi makannya. Ya, kemudian ya, jangan sampai anak kucing ini kemudian karena merasa terganggu dengannya, kau ganggu tetangga, kau letakkan di rumah tetangga, akhirnya dia terganggu dengannya. Tak boleh. Maka bila mana kamu harus membawa kucing-kucing ini, carilah tempat yang kira-kira aman. Bukan di tempat orang. Misalnya letakkan di pasar, misalnya letakkan di tempat-tempat yang kira-kira dia bisa mencari makan sendiri. Ya. Ya. Begitu yang kita lakukan. Jangan sampai kita akhirnya meletakkan kucing-kucing di tempat orang lain lagi. Ya, akhirnya kita berbuat kezaliman. Bila mana kita mampu memeliharanya, kita pelihara. Bila tak mampu memeliharanya, nggak ada masalah. Karena Allah mengatakan, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Yang penting kita jangan sampai kita itu ya, membunuhnya, menzaliminya. Andai kata kita buang di tempat yang kira-kira ya dia bisa mencari makan sendiri, nggak ada masalah hal ini. Ya, Allah musta'an. Tapi bila mana kita letakkan pada tempat mengganggu orang lain pula, atau letakkan di tengah jalan, ini bahaya bagi dia. Apalagi kucing-kucing kecil. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, baik, demikian untuk ibu yang berada di Sumatera. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahannya. Baik, selanjutnya silahkan yang ingin bertanya kembali di layanan telepon, kami tunggu di 021 823 6543. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya hamba Allah Rinaldi di Lubasung, Kota Nagam, Sumatera Barat. Silahkan Bapak Rinaldi. Dalam Al-Quran saya baca terjemahnya, orang-orang yang kafir dan ingkar itu dilanati oleh Allah, malaikat yang ada di langit dan di bumi. Jadi Pak Ustaz mengatakan tidak boleh melaknati seseorang. Kalau orang itu berbuat zalim kepada kita, bagaimana? Baik, itu saja. Quran saya lupa ayatnya mana. Orang kafir itu dilanati Allah makhluk dan ya, intinya jika kita dizolimi itu lebih baik bersabar, ataukah bolehkah kita membalas kedoliman tersebut mungkin ya? Ya, baik. gitu. Iya. Ya, tunggu jawabannya Pak ya. Ya. Nah, silakan Ustaz. Wala haula wala quwata illa billah. Tadi saya sebutkan hadis Nabi tentang seorang muslim. Kata Nabi, al-muslim laysa bit-ta'ani wala bil-la'ani wala bil-fahishil badhi. Orang muslim bukan tukang ngumpat, tukang maki, tukang laknat, tukang sumpah serapah. Ya, pertanyaannya dalam Al-Quran didapati sebagian perkara Allah menyebutkan laknatnya. Ala la'natullahi ala zalimin, terlaknat para orang-orang, laknat Allah semoga ditumpahkan kepada orang-orang zalim. Ya, Nabi juga menyebutkan beberapa hadis, orang-orang terlaknat adalah orang yang buang kotoran di tempat-tempat orang berkumpul, di bawah-bawah pohon, terlaknat. Pertanyaannya, bolehkah seseorang itu melaknat orang lain? Kita katakan bahwasanya laknat itu dibagi dua terhadap pelaku maksiat. Pertama, laknat secara umum. Itu dibolehkan. Misalnya kita mengatakan Allah melaknat, Rasulullah melaknat setiap laki-laki yang menyerupai perempuan. Karena ada hadisnya. Allah melaknat setiap perempuan yang menyerupai laki-laki. Itu ada hadisnya. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Allah melaknat perempuan yang mentato, perempuan yang minta tato, perempuan yang ditato. Ini laknat secara umum. Ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang misalnya mencaci maki kedua orang tuanya. Oleh karena itulah kita katakan boleh kita melaknat secara umum setiap pelaku-pelaku maksiat. Secara umum. Ya, boleh. Kenapa? Karena memang Allah melaknat mereka.
Yang kedua adalah melaknat secara khusus orang tertentu. Saya berikan contoh. Tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la'an Rasulullah al-mutakhannithina minar rijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang meniru perempuan. Melaknat secara umum. Maka boleh kita katakan terlaknatlah setiap waria yang dia laki-laki merasa tak puas dengan laki-laki tapi mau jadi wanita. Ya, terlaknat. Kenapa? Itulah hadis Nabi yang mulia SAW. Lebih terlaknat lagi orang yang mengganti kemaluannya, mengikuti keinginan syaitan, wala yughayyirna khalqallah, pasti mereka akan merubah cipta Allah Subhanahu wa taala. Transgender misalnya. Ya. Ini secara umum, laknat secara umum. Tetapi bila mana ada yang kau lihat seseorang, dia Allah SWT uji, dia itu seseorang yang laki-laki, tetapi dia merubah, misalnya tampilannya menjadi tampilan perempuan, dia suntikkan hormon sehingga nampak seolah-olah perempuan, ya, pakaiannya pakaian perempuan, gayanya gaya perempuan, ya, buatlah namanya misalnya si Karim, namanya si Mahmud misalnya, tetanggamu atau orang yang kenal, maka tak boleh kau katakan kepadanya, hai Mahmud, hai Karim, engkau terlaknat karena engkau meniru perempuan. Ini yang tak boleh, melaknat secara khusus individu. Mengapa? Karena makna laknat adalah berdoa kepada Allah agar seseorang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dapat konsekuensinya bisa saja dia masuk neraka, terancam masuk neraka. Maka tak boleh kau katakan, hai Karim, ya engkau terlaknat karena engkau meniru perempuan. Ungkapan ini dilarang. Mengapa? Karena boleh jadi si Karim ini nanti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kau telah katakan dia terlaknat, berarti jauhkan daripada rahmat Allah. Boleh jadi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dilarang kita untuk mengatakan laknat kepada orang-orang tertentu ini, individu tertentu. Ya. Sama dengan, saya beri contoh lain, orang-orang yang berbuat kesyirikan, tergelincir dengan kesyirikan, kita boleh mengatakan bahwa si fulan ini kita boleh mengatakan yang melakukan hal ini tergelincir kepada kesyirikan. Misalnya orang yang datang ke kuburan, minta kepada kuburan, itu jelas syirik besar. Disuruh kita memintanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon perlindungan, pertolongan. Hanya kepadamu kami menyembah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dia minta pertolongan kepada kuburan. Wahai wali fulan, sembuhkan penyakitku. Ini kufur, ini kesyirikan. Maka kita boleh katakan orang yang minta kepada orang yang telah meninggal hajatnya, ini telah tergelincir kepada dalam kesyirikan besar, syirik akbar yang bisa mengeluarkan daripada agama. Ini hukum takfir secara umum. Ternyata ada namanya si Karim. Si Karim ini datang ke kuburan dan dia tetanggamu. Ya, dan ternyata dia minta kepada orang yang telah meninggal dalam kuburnya ini. Maka tak boleh kau katakan langsung kepadanya, hai Karim, engkau musyrik, engkau kafir, engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Ya. Mengapa? Karena boleh jadi dia melakukan hal ini karena kebodohannya, dia nggak tahu dikiranya ibadat. Ini diajarkan oleh kiainya, ini diajarkan ustadznya. Oleh karena itulah engkau harus memberikan terlebih dahulu berbagai macam hal-hal untuk mengkafirkan seseorang yang jelas-jelas melakukan kekafiran. Kau tanyakan, Pak Karim, kau tahu nggak ini bahaya loh, ini kesyirikan loh. Ya, sebutkan kepadanya keterangan daripada Quran, daripada Sunnah. Yang dilakukannya itu bertentangan Quran Sunnah. Sampaikan kepadanya hujah, tegakkan kepadanya hujah. Artinya orang yang tergelincir dalam kekufuran tak langsung mudah kau katakan dia kafir sampai terpenuhi syarat-syaratnya. Demikian juga kalau orang berbuat dosa besar yang terdapat padanya laknat, maka kau boleh melaknat secara umum tapi tidak secara khusus. Karena laknat adalah merupakan perkara yang membahayakan. Boleh saja dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara engkau sudah jauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jawabannya Bapak, barakallahu fiik. Wallahu tabaraka wa taala alam. Ya, nah baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk Bapak yang bertanya, dan masih di layanan yang telepon kembali yang ketiga. Silakan kami berikan kesempatan yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di layanan yang telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Nah. Ya, jika tidak kami akan ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada ini hamba Allah kembali di Payakumbuh, ini ada beberapa penanya yang berada di Payakumbuh, insyaallah. Ya Ustaz, bagaimana jika kita
menyingkirkan yang semut yang banyak masuk ke rumah kita? Apakah kita boleh meracunnya supaya ataukah merusak tempat tinggalnya sehingga tidak ada lagi semut yang masuk ke rumah kita, Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah ba'du. Hukum asalnya kita dilarang membunuh semut bila mana dia tidak mengganggu, tak merusak. Ya, Nabi daripada salah satu daripada nabi-nabi terdahulu dari Bani Israel pernah dia nyandar di sarang di sebatang pohon, yang mana pohon itu dalamnya padanya banyak sarang-sarang semut. Ya, dia bersandar, kemudian dia digigit oleh seekor semut. Dia marah, dia bakar tuh semua sarang semut. Maka Allah mencelanya. Allah mengatakan kepadanya, qatalta ummatan tusabbihullah fahalla namlatun wahidah. Engkau telah membunuh satu spesies makhluk yang mereka bertasbih memuji Allah. Bukankah seekor semut belaka yang menggigitmu? Mengapa tak kau matikan satu saja? Kenapa semuanya harus kau bakar? Ya, ini menunjukkan larangan membunuh semut. Tetapi larangan ini bisa terangkat bila mana memang semut sudah mengganggu masuk ke rumah, mengganggu, buat sarang misalnya di kamar, buat sarang di tempat tidur, di lantai, buat sarang di lemari. Kalau sudah mengganggu, maka tak mengapa untuk memberantasnya, membunuhnya. Ya, ambil penyemprot hama, semprot dia, ya bunuh dia, nggak ada masalah. Karena sudah mengganggu. Ya, itu bukan sarang dia, tak boleh bersarang dalam rumah kita. Kalau bersarang di tempat yang lain, dalam tanah dan semacamnya, jangan mengganggu rumah. Jadi membunuh semut dalam kondisi seperti ini tidak mengapa. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Baik, selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nama ada penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, bolehkah kita mencap seseorang, misalkan dia pernah bermuamalah dengan kita masalah hutang piutang, sehingga ada rasa tidak ingin kembali muamalah dengan dia karena ketidakαμanahannya Ustadz, dan saya mencap bahwa dengan orang-orang seperti ini saya tidak akan muamalah dengan mereka. Apakah hal tersebut merupakan dicabutnya rahmat atau rasa kasih sayang saya Ustadz kepada orang-orang tersebut walaupun dia memang seorang muslim Ustadz? Mohon jawaban dan nasihatnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah ba'du. Pemirsa yang maksudnya dalam kehidupan kita di dunia ini akan ada saja orang-orang yang tak baik. Ya, ada orang-orang yang muamalahnya buruk kepada kita. Ada yang tukang umpan, tukang caci maki, tukang bully, ada yang tukang ngutang tak pernah bayar. Kalau dikutip, diminta hutangnya, dia marah. Bahkan mungkin seolah-olah kita yang berhutang dengannya. Ada orang-orang semacam ini. Maka bagaimana sikap seorang muslim? Sikap seorang muslim adalah ini senantiasa berbuat yang terbaik ya bagi dirinya, bagi orang lain. Maka orang-orang semacam ini bila mana dia mengganggu dan merusak muamalah denganmu, tak mengapa engkau menjaga jarak dengannya. Bahkan sampai pada tingkat bila mana ini tak mampu selesai dengan jalan yang damai, kau boleh mengangkat kasusnya, laporkan kepada pihak berwajib, adukan kezaliman-kezalimannya agar dia bertanggung jawab. Ya, tak ada masalah. Bahkan terkadang lebih besar masalahnya orang seperti itu dimasukkan ke dalam penjara supaya enggak menzalimi orang banyak. Ya. Maka bukanlah maknanya engkau dicabut dalam diri merasa rahmat. Ini cocok, setimpal hukuman bagi dia. Karena itulah tak boleh kau lakukan sendiri. Laporkan kepada pihak berwajib, si fulan. Ya, dia tak membayar hutangnya kepadaku. Ini tanda-tandanya, ini bukti-buktinya. Ya, boleh. Bahkan terkadang lebih utama demikian. Maka lihatlah sisi maslahat. Kadang-kadang dia orang baik-baik, mungkin belum bisa bayar dan semacamnya. Ya, ketika itu lebih baik bersabar dan memberikan maaf. Tapi sebagian orang tidak. Dan boleh bagi orang-orang yang dihutangi ternyata ini orang bermasalah, diajak kerjasama ternyata bermasalah, dia berkhianat, boleh bagi orang ini menyebarkan kepada orang lain agar jangan bermuamalah dengannya. Dia katakan, "Hei fulan, ku dengar kamu ingin bermuamalah sama si fulan. Ini orang masalah. Nanti kau akan merugikannya. Aku sudah kenal dengan dia." Ya. Maka orang semacam ini layak untuk ditahdzir. Ketika engkau mentahdzirnya, bukan berarti telah hilang rasa rahmatmu dalam dirimu, bukan.
Ini orang agar diperbaiki dengan jalan seperti itu, agar dipersempit ruang gerak kezalimannya, agar tak lebih banyak orang-orang yang menjadi korbannya, agar lebih sedikit dosanya di hadapan Allah SWT di hari kiamat. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Ya, nah baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz, dan insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bermanfaat sekali bagi kita untuk disimak jawaban dari Ustaz. Dan kami mohon maaf Ustaz tidak bisa melanjutkan sesi soal jawab ini karena waktu yang telah disediakan telah habis, dan mungkin ada ikhtitam dapat disampaikan bagi para pemerhati roja atau sahabat roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Alhamdulillah, para pemirsa yang Subhanahu wa ta'ala, tadi disebutkan bahwasanya akhlak itu dibagi dua. Ada akhlak yang jubila alaih, akhlak yang memang bawaan dari lahir, Allah ciptakan demikian. Itu rahmat daripada Allah, kelebihan. Tetapi ada yang kedua, yang lebih daripada itu adalah bila mana akhlak kita buruk, kita berusaha untuk memperbaikinya. Insya Allah akan berhasil. Ya, maka upaya kita untuk memperbaiki akhlak ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar ganjaran pahalanya. Tak ada istilah orang-orang yang mengatakan, memang aku orangnya seperti gini, aku payah untuk merubah diriku, aku orangnya gampang emosi, aku orang yang mudah marah. Segala perangai buruk bisa kita hilangkan. Ya, saya teringat perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah. Ya, binatang saja bisa merubah karakternya. Kita tengok bagaimana topeng monyet yang menjadi hiburan bagi manusia. Kera itu nggak bisa berdiri asalnya, jalannya membungkuk. Bagaimana dia ajar sehingga akhirnya dia berdiri bagaikan manusia, dia naik motor, dia kendarai motor, macam-macam. Itu dengan proses. Bukan mudah melatih kera-kera ini menjadi topeng monyet. Berat, tapi bisa berhasil. Bila mana yang namanya binatang bisa berubah perangainya, mengapa engkau manusia tak bisa berubah perangaimu? Jangan katakan tak mungkin, aku ini orang emosian. Ya, aku orangnya gampang marah, itu bisa kau rubah. Aku ini orangnya suka bully orang, bisa kau rubah. InsyaAllah tabaraka ta'ala, dengan bermujahadah. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu sallam Muhammadin. Wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair sekali lagi untuk Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Anda beserta keluarga dan berkahi pertemuan di kesempatan pagi hari ini, dan juga memberkahi ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan kepada kru yang berada di Batam yang sudah membantu acara kami di kesempatan pagi hari ini hingga bisa terlaksana dengan baik. Dan jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada antum semua, para sahabat roja sekalian yang sudah menyimak, terkhusus bagi Anda yang mungkin sudah bertanya di layanan pesan WhatsApp. Kami mohon maaf tidak dapat mengajukan pertanyaan Anda secara keseluruhan karena keterbatasan waktu yang ada. Begitu antusias kita untuk menyimak ini dan pertanyaan-pertanyaan juga di layanan pesan WhatsApp ataupun di telepon, yang mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita untuk bisa menghadirkan rasa kasih sayang kita, rasa rahmat kita kepada sesama makhluk. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.